Shalom, selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Bible class kita hari ini masih spesial saudara ya. Ini kayaknya masih panjang ini ya. Ini hubungannya dengan akhir zaman, eskatologi. Memang hubungannya dengan satanologi, eskatologi, tapi kan ini membicarakan waktu, ya waktu di kapan terjadinya. Nah, ini hubungannya dengan eskatologi. Pertanyaannya, kan setan itu kan sudah diusir, ya, diusir dari sorga waktu dia jatuh, ya, dia jatuh dalam dosa. Lalu kenapa dalam kitab yang terakhir, dalam kitab Wahyu pasal 12, khususnya ayat 7 dan 9, disebut lagi setan itu diusir lagi dari sorga. Ayo kita baca ayatnya bersama-sama. Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. 2, 3. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Saya mulai dengan siapa sih setan itu? Sudah kita bahas. Kalau saudara masih ingat Oktober ya, kita akan bahas itu. Saya ulangi sedikit saja. Setan itu aslinya malaikat ya. Tuhan tidak menciptakan setan. Tuhan menciptakan malaikat. Jadi bukan teologi kita, pemahaman Alkitab kita, Tuhan menciptakan setan apalagi dari api atau dari yang lain sebagainya. Tidak. Tuhan itu menciptakan yang sempurna, namanya malaikat. Tapi karena dia jatuh dalam dosa, dia memberontak kepada Tuhan, makanya lalu dia menjadi malaikat yang jatuh. Dia terkenal dengan julukan malaikat yang jatuh. Dan dosa serta pengusirannya di sorga sudah dicatat dengan gaya puistis. Jadi Alkitab kita mencatatnya dalam gaya puisi di Yesaya 14 dan Yesaya pasal 28. Saya tidak akan bahas ini panjang lebar. Kalau saudara masih ingat Oktober akhir tanggal 2026, nanti 3 bulan yang lalu sudah dibahas. Kalau saudara masih ingat, nah ini gambarnya. Jadi ini sudah kita bahas. Saya keluarkan sedikit saja kapan iblis jatuh. Jadi begitu dia jatuh, memberontak menurut yang tadi itu Yesaya dan Yeskiel ini, dia langsung lancarkan serangan terhadap Tuhan, menggoda ciptaan yang tertinggi manusia, ya, untuk memberontak bersama dia di Taman Getsemani. Nah, ini logika dan argumen teologis tentang jawaban kalau kapan iblis jatuh. Berarti kalau manusia jatuh di Taman Eden, digodai iblis, di Kejadian pasal 3, berarti sebelumnya iblis itu jatuh. Memang dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 2 tidak diceritakan. Ceritanya itu disebut, saya balik lagi, secara puistis di dalam Yesaya, di dalam Yeskiel ini. Jadi para ahli teolog dan saya termasuk yang sepakat bahwa berarti Kejadian pasal 1, pasal 2, ciptaan yang sempurna semuanya, sungguh amat baik semuanya. Lalu selesai pasal 2 masuk pasal 3, manusia kejatuhan manusia dalam dosa. Berarti bisa ditempatkan di antara pasal 2 dan pasal 3. Ada lagi pertanyaan. Kan Yesus juga pernah menyatakan waktu 2000 tahun yang lalu, waktu Tuhan Yesus inkarnasi, dia melayani 3,5 tahun di bumi,
Dia katakan begini, ayo kita baca. Lukas 10 ayat 18. 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi kalau dengar cerita seperti ini, Yesus pernah ngomong dan ini 2000 tahun yang lalu. Nah kalau ditarik kejatuhan iblis kan jauh sebelumnya, sebelum Yesus. 4000 tahun sebelum Yesus, ya kira-kira 6000 tahun yang lalu seperti itu. Lalu kenapa Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Lukas pasal 10, aku melihat iblis jatuh dari langit, dari surga maksudnya ya. Ada yang berkata begitu, dari surga, dari langit. Ada dua pemahaman. Jadi untuk memahami ayat ini, Yesus sedang merujuk. Jadi ketika murid-murid memberikan laporan, lalu Yesus berkata, oh aku melihat kejatuhan iblis jatuh dari langit. Nah, bapak-bapak gereja, gini, gereja itu berdiri pada hari Pentakosta, ya. Nah, gereja didirikan oleh namanya rasul-rasul, ya, rasul-rasul murid-murid Tuhan Yesus. Nah, rasul-rasul murid-murid Tuhan Yesus itu punya murid. Nah, muridnya itu sekarang mulai disebut bapak gereja, ya, bapak-bapak gereja dari abad 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Nah, kelompok bapak-bapak gereja ini mengatakan bahwa, nah ini cerita kalau Yesus bilang aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Oh, bapak gereja berkata, oh enggak, ini Yesus sedang mereferensikan aku melihat itu iblis jatuh. Ada juga pemahaman, saya lebih cenderung yang kedua ini, ya. Yesus tidak sedang bicara setan atau iblis diusir dari surga, dari langit dalam waktu itu. Ya memang waktu itu murid-murid sedang melaporkan sesudah diutus, lalu Yesus memberikan mereka kuasa menyembuhkan, kuasa mengusir setan. Nah, mereka datang lapor sama Tuhan Yesus, guru, setan-setan kami usir demi namamu. Jadi laporan murid-murid berhasil mengusir setan dalam pelayanan mereka. Ya, Yesus membicarakan saat itu tentang kekuatan iblis yang dipatahkan dan tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Karena konteksnya berkata begitu. Jadi kalau kita sedikit melihat kapan iblis jatuh yang pertama kali dibuang dari surga, waktu dia jatuh dalam dosa. Di Kejadian pasal 2, pasal 3, waktu dia dibuang ke bumi, yang dicari nomor 1 manusia. Dan akhirnya manusia jatuh. Jadi pahami fakta, setelah dia dibuang dari surga, manusia jatuh dalam dosa, iblis punya akses ke surga. Jadi setelah kejatuhannya, setan masih punya akses ke surga. Tapi enggak semuanya, aksesnya terbatas. Karena dalam 2 pasal pertama kitab Ayub pasal 1, Ayub pasal 2, diceritakan, lalu datanglah iblis, setan, bersama-sama dengan anak-anak Allah. Bahasa Ibrani pakai kata Bene Elohim. Yaitu Ben itu anak. Bene Elohim bentuk jamak ya. Anak-anak Allah. Nah, kalau ini diterjemahkan, ditafsirkan itu malaikat. Malaikat-malaikat Tuhan datang. Tapi di situ ada iblis juga. Saudara tanya, kenapa? Nanti saya terangkan. Gini yang paling mudah, dulunya iblis ini malaikat juga. Jadi ini aja gambarannya ya. Tuhan itu tidak menciptakan setan, Tuhan itu menciptakan malaikat. Malaikat yang pertama disebut kelompok yang namanya malaikat pilihan, itu malaikatnya Tuhan. Dan malaikat yang memberontak, Wahyu pasal 12 diceritakan latar belakangnya adalah ini malaikat yang jatuh, memberontak, yang ikut, yang kalau iblisnya disebut
iblis setan, Lucifer, tapi malaikat-malaikat yang jatuh yang lain panggilannya roh-roh jahat. Nah, yang sepertiga ini yang jadi roh jahat seperti itu. Tapi tidak semua yang datang kita tahu iblisnya yang datang seperti itu. Nah, ini ayatnya ya, ayat 1 ayat yang ke-6. Baca 2, 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi setan dia pakai audiensi dengan Allah ini karena dia menuduh Ayub. Iya, jelas dia setia, dia taat sama engkau karena engkau berkati. Coba ambil berkatnya itu. Iya, jelas karena engkau memagari dia. Hidup kita ini berarti ini bisa kita sedikit gambaran ya. Hidup kita ini dijaga, dipagari sama Tuhan seperti itu. Dan ada lagi catatan dalam Alkitab, Imam besar Yosua juga dituduh oleh iblis di sorga. Jadi sederhananya ya, iblis itu malaikat ciptaan Tuhan. Kalau di Oktober sudah dijelaskan ya, dia berada di takhta Tuhan, lalu dia jatuh dalam dosa. Begitu dia jatuh, dibuang ke bumi, langsung cari ciptaan manusia yang tertinggi, membuat manusia digodai dan jatuh dalam dosa. Dan itu yang membuat iblis bisa keluar masuk surga, tapi dalam akses terbatas, karena dia mau menuduh manusia. Nah, kitab Wahyu yang paling belakang dalam kitab kita itu menceritakan tentang peristiwa lain. Nah, kalau saudara suka belajar, pasti saudara suka googling ya, tanya AI atau apa gitu, pasti beragam jawabannya. Nah, kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, ada beberapa orang kata ayat yang kita baca ini yaitu cerita tentang waktu kejatuhan pertama kali. Nah, ada yang berkata gitu. Lalu yang kedua, oh ini cerita pada waktu masa gereja, masa sekarang ini. Enggak sama. Ayo kita baca lagi, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7. 2, 3. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Sekali lagi 2, 3. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, ini yang makanya saya katakan menimbulkan pertanyaan orang. Loh, kan di dalam kitab Kejadian diterangkan oleh Yesaya dan Yeskiel kan sudah diusir waktu dia jatuh. Lalu kenapa Wahyu pasal 12 ini ayat 7 sampai 9 menyebut setan diusir lagi dari surga? Nah, saya mau kasih jawaban yang lengkap. Jadi pahami bahwa Alkitab itu menggambarkan lebih dari satu pengusiran setan dari surga. Jadi mesti dipahami ya, Alkitab menggambarkan ada lebih dari satu tentang pengusiran setan dari surga. Jadi penghakiman Allah atas setan itu terjadi dalam berbagai tahap. Ya. Jadi yang kita baca di kitab Kejadian sama yang di kitab Wahyu itu beda. Ya. Meskipun setan sudah diusir berkali-kali dalam surga, dari surga. Diusir berkali-kali dalam arti tertentu.
dia akan datang lagi, diusir lagi dan datang lagi seperti itu. Contohnya sederhana seperti ini. Kita bahkan punya kuasa, lihat ya. Contoh yang paling gampang, Yesus dicobai oleh iblis, ya, di Matius pasal 4, 3 kali pencobaan. Lalu ditutup dengan frasa, iblis pun undur daripadanya dan mencari kesempatan yang lain untuk datang lagi mencobai. Jadi itu memang tipikalnya iblis. Dia akan datang, makanya ketika saudara berdoa, nah contoh yang paling gampang, ya, yang pernah saya kasih contoh sama saudara ya, berapa tahun lalu mungkin saya khotbah bagaimana mengusir kuasa kegelapan. Ya, tidur sendiri, pelayanan, disuruh ngajar, pergi di hotel seminggu, diganggu iblis, roh jahat. Tidur rasanya nggak enak saudara ya. Seperti saya cerita sama saudara, enak tidur, rasanya kaki itu dipegang, langsung jingkat melek gitu saudara ya. Nah, saatnya berdoa dan mengusir kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, roh jahat, aku tidak izinkan kau ada di sini, keluar. Simpel. Jadi kalau saudara tidur keweden itu ya, ada di sini ya, rungokno itu. Walaupun di rumah sendiri, kadang-kadang kalau sudah diem dewean di rumah, merinding, rasanya ada sesuatu yang aneh. Nah ingat ya, didoakan seperti itu. Tapi ingat, dia akan kembali lagi seperti itu. Berikutnya. Oke, balik lagi. Jadi, nas wahyu yang kita baca secara kronologis ini belum terjadi. Karena ini akan terjadi di masa depan sesudah masa kita. Jadi tentang pengusiran setan dari surga ini, setelah peperangan dengan Mikael siapa? Penghulu setan, penghulu malaikat Tuhan, kuali. Ya, Lucifer penghulu setan, si Mikael ini penghulu malaikat Tuhan. Ini terjadi pada masa aniaya antikris, 7 tahun tribulasi. Kalau secara tepat kronologisnya ini persis di pertengahan 3,5 tahun. Jadi 7 tahun kan dibagi 2 ya, 3,5 lalu 3,5. Ini persis di tengah di sini. Nah, kenapa diusir? Karena dia sudah tidak boleh hadir. Lalu kenapa dia hadir di 3,5 pertama? Karena sesudah orang percaya diangkat, ya sesudah kita diangkat, gereja diangkat rapture, kita masuk hema pengadilan, dan iblis kita tahu dia menuduh kita, mendakwa kita. Nah di pertengahan ini selesai diusir. Nah akibatnya terkurungnya setan di bumi, terusir dari surga selamanya. Saya balik lagi, lihat ayat Alkitabnya. Ayat 8. Mereka tidak, baca ayat 8, 2, 3. Mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan ini sebabnya menolong kita untuk bisa memahami. Nah, jadi sesudah di pertengahan 3,5 tahun itu, iblis terusir dari surga selamanya. Jadi kalau sekarang dia datang ke surga, ya mendakwa, menuduh. Begitu dia terusir dari surga selamanya, dia terkurung di bumi, ini kabar buruk sekali. Kita baca ayat yang ke-12, Wahyu 12 ayat ke-12. 2, 3. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dia punya waktu cuman 3,5 tahun lagi. Makanya yang tertinggal di bumi, wah itu celaka sekali. Nah salah satu di Wahyu, ini kan pasal 12, Wahyu pasal 16, Trinitas jahat. Allah kita kan Tritunggal.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iblis juga punya Tritunggal. Naga, Lucifer, ya, Satan, ular tua, ya. Lalu antikris dan nabi palsu, itu trinitas setan. Dia gerakan seluruh dunia untuk berperang melawan Allah supaya Yesus gak turun ke bumi. Dia satukan dunia, lalu masuk perang namanya perang Harmagedon. Makanya Tuhan bilang celaka sekali. Nah, setan, kita balik lagi ya, di awal mulanya penciptaan. Dia punya posisi yang tinggi sebagai malaikat kudus Tuhan. Tapi dosa masuk dalam hatinya, tidak ada penggoda, betul-betul keputusannya sendiri. Lalu jadi malaikat yang jatuh dan kehilangan posisi di surga dan kemuliaannya. Nah, ini kejatuhan moral. Ya, ini kejatuhan moral. Nah, sudah kejatuhan moral itu, iblis, setan, ular tua ini, Lucifer ini masih diizinkan mendekati takhta Allah secara terbatas. Kenapa boleh? Karena dia pendakwa saudara-saudara kita. Dia menuduh. Tadi tuh saya bilang, contohnya di Alkitab, dia tuduh Ayub 2 kali. Dia tuduh imam besar Yosua sesudah masa pembuangan. Tapi pada masa Yesus Kristus, ya, tak lama sebelum penangkapan dan penyalibannya, Yesus berkata, karena dia mengadakan penyelamatan. Kita baca 2:3. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi harus kita paham, ketika Yesus mati dan bangkit kembali, kuasa setan dihakimi. Dan itu membuat setan tidak punya ini waktu awal juga. Ya. Bagaimana? Ini lebih banyak. Penyaliban Yesus itu rencana iblis atau rencana Bapa Surgawi? Edis TV yang bikin polemik ramai itu loh. Lalu saya jawab. Kita baca ayatnya sekali lagi. 2:3. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ia, Kristus, karena dia sudah menebus kita, menang di atas salib, dia melucuti para penguasa, para iblis. Jadi Paulus pakai ilustrasi umum. Ini cerita parade kemenangan. Jenderal Romawi yang di tengah, yang mukanya dicat merah, ketika dia masuk memamerkan kemenangannya atas satu negara, tawanan yang digambar sebelah sini digiring, ditonton di depan rakyat kaisar, dan jenderal itu dapat kehormatan. Nah, ayat ini digambarkan oleh Paulus. Kalau saudara masih ingat pasti lupa ya. Digambarkan Paulus itu seperti ini ceritanya. Ya. Jadi salib itu kemenangan, ini masih saya ambil dari khotbah hari bulan Oktober ya. Salib itu kemenangan tertinggi dan terbesar, kemuliaan Kristus. Hutang dosa manusia yang tertagih secara hukum sudah lunas. Ini menolong kita untuk mengerti ya. Jadi dosa saudara dan saya sudah dibayar lunas. Dosa dulu, dosa sekarang, dosa akan datang. Tapi ada banyak teolog yang keliru
Wah, ini sudah, berarti Yesus sudah menghapus kita, berarti kita bebas berbuat dosa, berarti kita tidak perlu minta ampun, salah besar. Nah, itu kebablasannya di situ. Salah besar ya. Yesus mengajari kita, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Ada pemberesan hidup dosa setiap hari di hadapan Tuhan. Nah, di sini iblis dilucuti, ditelanjangi, digiring, dipermalukan dalam prosesi kemenangan Kristus. Nah, saya bantah ya, diskomong. Setan yang merencanakan salah besar. Bapa merencanakannya dari kekekalan. Hanya memang tidak dia ungkapkan, kan ini misteri yang disebutkan dalam Alkitab. Saya mengingatkan saudara kembali. Saya balik lagi jawaban kita. Jadi 2000 tahun yang lalu, karena kemenangan Kristus disalib, kuasa setan itu dihakimi. Makanya saya bilang, setan sekarang tidak punya hak hukum untuk menuduh orang-orang Kristen. Kalau saudara sudah ditebus, saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus, iblis tidak berhak lagi. Mana buktinya? Saya kasih bukti. Roma 8 ayat 1 dan ayat 2. Baca 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Yesus itu melunasi dengan sempurna. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Itu mesti ngerti anak-anak Tuhan itu seperti ini. Ya. Nah, sekarang Paulus bicara, ini kan pasal 8 ayat 1 dan 2. Saya bawa lari ke ayat-ayat yang terakhir. Nah, ayat 33 versi bahasa Indonesia masa kini supaya paham. 2, 3. Siapakah yang dapat menggugat kita, umat yang dipilih oleh Allah, kalau Allah sendiri menyatakan bahwa kita tidak bersalah? Makanya saya katakan tadi itu. Lihat ya ayat 1. Tidak ada penghukuman lagi. Bahkan siapa yang gugat? Iblis. Oke, karena dia memang penuduh kita. Ya. Tapi vonis dari hakim agung itu, Allah Bapa, kita tidak bersalah. Kenapa tidak bersalah? Kan buat dosa, kan buat salah tiap hari. Karena pembenaran dalam Kristus. Karena pembenaran Kristus, Allah secara sah dan secara hukum inkrah menyatakan sudah dibenarkan oleh karena dari Yesus. Wah, itu yang menarik. Ayat 34, baca 2, 3. Apakah ada orang yang mau menyalahkan kita? Kristus Yesus nanti yang membela kita. Jadi hakim ketuanya Bapa di sorga, pembelanya, advokatnya, pengacaranya Yesus yang membela. Masuk, saya lompat ayat 37, 2, 3. Malah di dalam semua itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Wow. Supaya meyakinkan, ini ketika 37 ya, ini seperti kita lebih dari pemenang. Ayat 38, 39. Keren ini. 2, 3. Sebab saya percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik kematian atau kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau di dalam bumi, atau apa saja yang lain, semuanya tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Keren dah. Nah, ini yang menolong kita. Saudara dan saya, kita anak Tuhan yang sudah ditebus Yesus, sudah dibenarkan oleh Yesus. Makanya bilang, ini kabar baik. The gospel that save.
Injil yang menyelamatkan saudara itu kerennya itu seperti ini. Jadi iblis, setan kehilangan hak hukum menuduh orang-orang yang ditebus. Serius. Nah sekarang fokus pertanyaan Biblecast hari ini. Jadi di masa depan setelah kita diangkat, kita kan belum masuk rapture ya, pengangkatan ya. Nah setelah diangkat masuk pengadilan Kristus di Bema, pengadilan Kristus. Bukan menentukan surga dan neraka, tapi menentukan kita terima mahkota atau tidak, kehilangan mahkota. Nah Mikael setelah pengadilan itu, Mikael dan malaikatnya, malaikat Tuhan berperang lawan setan, jahat dan malaikatnya. Ini yang menyebabkan setan akan kehilangan tempat mereka di surga selamanya. Di detik inilah, di wahyu inilah, iblis tidak akan pernah lagi punya akses di surga. Nah ini di masa depan. Jadi pengusiran di Kejadian dan di dalam wahyu itu beda jauh, beda cerita. Jadi kalau kita lihat ini masuk paruh yang kedua, 3,5 tahun kedua, ya 3,5 tahun yang kedua di 7 tribulasi, setan akan dikurung di bumi. Ya memang masih ada yang di neraka. Ya sebetulnya saya mau keluarkan bagannya ya. Nah, yang jatuh itu sekarang ini ada yang bebas di udara, ada yang di penjara, Tuhan di neraka. Jadi tidak semua setan yang bebas di udara, penghulu jahat yang kata Efesus pasal 6, tidak semuanya, semua ada yang di penjara. Ada yang penjara selamanya, ada yang penjara sementara, ada yang dikeluarkan nanti di masa tribulasi. Makanya bilang celaka itu tadi tuh. Jadi setan tidak akan pernah lagi sesudah Wahyu pasal 12 nggak bisa lagi punya akses ke surga. Nah yang membedakan adalah gini, setan itu bentuknya roh. Nah kita kan beda ya, kita punya tubuh yang dijewet ini bikin sakit. Setan nggak punya tubuh. Kita punya tubuh, punya jiwa. Jiwa itu yang bikin, nah saya punya perasaan sama istri saya, punya cinta sama istri saya, bisa mengasihi keluarga. Roh itu kita tubuh, jiwa dan roh. Roh kita itu hubungan sama Tuhan. Nah setan dia punya roh, hanya roh saja. Jadi karena dia punya akses di bumi, dia menyiksa manusia di bumi. Tapi dia juga dihukum Tuhan. Dan di akhir tribulasi, makanya karena dia tahu waktunya cuma singkat, 3,5 tahun, dia akan ditangkap, dirantai, dimasukkan ke jurang maut, nerakanya dia. Jadi iblis itu akan dirantai selama 1000 tahun. Kenapa? Karena dunia akan diubah Tuhan seperti Taman Eden, masuk kerajaan 1000 tahun. Mana pak ayatnya? Ini ayo kita baca 2, 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Berhenti dulu sebelum kita teruskan. Berarti setan itu enggak sehebat apapun. Wah bayangan kita, karena ditangkap sama malaikat Tuhan satu saja, lihat ya, ditangkap satu saja, lalu diikat dan dirantai. Hanya 1 lawan 1. Ayat 3, 2, 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi di akhir 1000 tahun dia setan akan dilepaskan. Kenapa dilepaskan? Karena ini ujian terakhir. Nah, jadi bumi yang sudah dirubah seperti Taman Eden di 1000 tahun. Nah ada anak-anak yang dilahirkan di 1000 tahun.
yang sudah menikmati Eden yang kedua, yang tidak pernah kita nikmati di Eden pertama itu. Tapi di akhir 1000 tahun mau masuk ke kekekalan, anak-anak yang dilahirkan di situ masih belum terima Yesus. Jadi ujian akhirnya mau ikut iblis atau ikut setan. Dan banyak sekali Alkitab, mereka mengumpulkan seperti pasir di tepi laut banyaknya. Dan ini akan terjadi di akhir pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Setelah itu iblis tidak akan terlihat lagi. Tapi harus ingat, iblis itu roh. Jadi roh itu kekal. Roh itu tidak bisa dimusnahkan. Tubuh kan bisa mati, jadi debu tanah, lenyap. Tapi roh itu kekal. Nah itu sebabnya makanya kenapa tuh Yesus menawarkan sama kita. Kita ini sudah jatuh dalam dosa. Kalau mati dalam dosamu, kita akan masuk ke dalam kematian kekal di neraka. Makanya Yesus menawarkan hidup yang kekal. Bisa ngerti sekarang? Selama masih di dalam dunia ini, kita yang belum selamat, Efesus pasal 2 ayat pertama, kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Selama masih belum kekal, masih punya tubuh, masih ada kesempatan mau terima hidup kekal. Kalau tidak mati kedua neraka. Makanya ini membicarakan kalau hidup kekal berarti ikut Yesus di sorga. Jadi Yesus itu menawarkan hidup yang kekal. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya harus mati. Itu sebabnya bagi kita penting untuk memiliki hidup yang kekal yang ditawarkan sama Yesus itu. Nah iblis nggak bisa diselamatkan. Sebetulnya saya mau bahas itu nanti ya. Ya karena apa? Karena dia sudah kekal. Ketika dalam kekekalan membuat dosa, tidak ada keselamatan. Nah puji Tuhannya Adam dan Hawa berbuat dosa dengan masih dalam tubuh, masih belum kekal. Makanya dikasih Tuhan keselamatan melalui lambang binatang yang dikorbankan menutupi ketelanjangannya itu. Jadi selama kita masih hidup dalam dunia, masih bernafas, itu kesempatan mau terima hidup kekal. Kalau tidak mau terima ya berarti mati kekal. Nah ini yang terjadi sama iblis. Wahyu lihat ya, sesudah penghakiman iblis tidak pernah lihat lagi di bumi maupun di surga. Ayo kita baca Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 11, 2, 3. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Berhenti dulu. Ini yang saya katakan tadi tuh, anak-anak yang lahir yang tidak mau percaya pada masa itu. Terus, tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Ini bisa diterjemahkan, tetapi dari surga, ya, menghanguskan itu. Terus, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah ini cerita setan, iblis, ular tua, pribadi yang sama, binatang, antikris, nabi palsu. Ingat ya, neraka itu diciptakan sebagai hukumannya iblis. Masih ingat 2 tahun yang lalu saya khotbah. Maaf, pendeta-pendeta terkenal gereja mega church ngajarin setan berkuasa di neraka. Hancur itu. Alkitab tidak pernah ngajarkan begitu. Itu masalah besar sekali. Wow. Kesimpulannya, kapan terjadi? Nah, saya mencoba untuk bikin timeline. Jadi iblis dia jatuh dalam dosa di awal, lalu dia diusir dari surga. Ini antara Kejadian pasal 2 pasal 3, lalu dia bawa manusia memberontak. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. 2000 tahun yang lalu Yesus menyelesaikan keselamatan dan iblis kalah di salib, menjadikannya tontonan dalam parade kemenangannya. Nah,
Kita hidup di antara masa ini, 2000 yang lalu dan masa ini. Jadi kita di tengah-tengah, karena kita belum masuk kotak ungu ini. Ayat yang kita baca ini, Wahyu 12 ini, iblis diusir selamanya dari surga. Ini di tengah-tengah masa tribulasi. Ini belum terjadi. Dan iblis akhirnya dipenjara di 1000 tahun, di awal 1000 tahun, dilepaskan, dan di akhir 1000 tahun lalu dihakimi, diadili. Nah, ditanya siapa yang ngadilin? Ini yang menarik ya. Ada 5 pengadilan di Alkitab. Kita ikut mengadili mal iblis itu. Nanti lain kali mungkin saya terangkan semuanya itu ya. Ini penghakiman terakhir iblis lama-lamanya di kerajaan 1000 tahun. Selesai. Saya akan berikan kesimpulan. Jadi Wahyu pasal 12 itu menunjukkan iblis dibuang ke bumi. Bukan Wahyu. Wahyu pasal 2, Wahyu 12 yang kita pelajari, iblis dibuang ke bumi. Wahyu 20 bicara ini yang terakhir di lautan api. Nah, bagi kita orang percaya kepada Yesus, berbesar hati. Alkitab bilang kekalahan iblis sudah ditulis, pasti firman Tuhan terjadi. Kenapa? Karena dasarnya kematian dan kebahagiaan Yesus yang menyegel nasib akhirnya. Kehancurannya sudah dijelaskan. Ini membuat tuduhan iblis sama kita tidak berlaku lagi secara hukum. Pembelaan orang percaya terjadi karena apa? Karya Yesus sudah selesai. Makanya dia tugas sebagai perantara kita, pembela kita. Kepastiannya iblis akan dipenjara selama-lamanya. Dan itu sebabnya dalam Wahyu pasal 12 ayat 11 kita termasuk di antara orang ini. Baca 2-3. Sudah mengalahkan iblis karena mereka percaya penuh pada kemenangan anak domba waktu darahnya dicurahkan bagi mereka. Oh, itu ya, berhenti dulu ya. Berarti kemenangan kita itu bukan karena kita melawan setan, karena Yesus melakukannya. Balik lagi, sudah 2-3. Sudah mengalahkan iblis karena mereka percaya penuh pada kemenangan anak domba waktu darahnya dicurahkan bagi mereka, dan mereka menang karena mereka tidak malu bersaksi tentang Sang Raja Penyelamat. Ada nyanyikan yang kita suka nyanyiin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Yang kita nyanyikan kan. Dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dan oleh darah. Nah, itu sebetulnya nyanyian di Wahyu pasal 12 ini. Ini bukan terjadi sekarang, tapi terjadi nanti. Tapi penerapannya bagus. Kita menang itu karena apa? Karena Yesus dan kesaksian itu. Penerapan juga buat kita. Tapi ingat ya, kita sekarang masih hidup di Wahyu pasal 2, pasal 3. Belum pasal 12. Jadi pertempuran kita dengan setan itu masih berlanjut. Karena Efesus pasal 6, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah kerajaan angkasa, penghulu-penghulu kuasa dunia yang jahat ini. Jadi kita masih perang sama iblis. Meskipun iblis sudah dikalahkan, dia terus beroperasi sebagai penguasa kerajaan angkasa, penguasa di udara. Kenapa? Dia membutakan, karena masih ada banyak orang tidak percaya pada Yesus. Di satu sisi dia menggoda kita. Tapi pegang, kemenangan akhir itu di dalam Kristus. Iblis dikalahkan. Ini pernah saya sampaikan di khotbah ya, khotbah tahun lalu. Baca 2-3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan
pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, konteksnya kita sudah berdoa senantiasa pakai ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, perisai iman, ikat pinggang kebenaran, pedang kasut kerelaan Injil, memberitakan Injil, sama pedang roh. Apalagi yang bisa mengalahkan iblis? Slide terakhir. Tetap sama kawanan kita. Saudara, orang Kristen gak bisa berdiri sendiri. Ya, kalau engkau males ke gereja, aku cuman hanya ke gereja minggu saja cukup. Gak usah kakeh. Gak bisa, saudara. Saudara harus perlu untuk berdiri bersama kawanan di dalam Tuhan. Kalau enggak, ayo kita baca 1 Petrus 5 ayat 39 versi firman Lang Hidup 2, 3. Berdirilah dengan teguh apabila ia menyerang. Percayalah kepada Tuhan dan ingatlah bahwa di mana-mana orang Kristen mengalami penderitaan yang sama. Kenapa? Karena kita masih perang. Makanya perlu kumpul bersama kawanan kita. Kebaktian minggu aja masih bolosan, saudara. Itu repot, saudara, ya. Gimana bisa lawan setan, bisa kuat seperti itu? Ya, itu sebabnya Tuhan mengajar kepada kita tetap bersama kawanan kita.